Bekerja di luar negeri, bergaji besar menjadi mimpi banyak orang sehingga mereka rela menjadi buruh migran. Tapi kenyataannya tak seindah itu. Banyak pekerja migran justru terlunta-lunta di negeri orang. Sebut saja namanya Banu. Banu sudah bekerja di Kamboja 6 bulan lamanya. Lalu ia kabur dan kembali ke Indonesia. Banu dijanjikan mendapat gaji $700 atau sekitar 11 juta rupiah. Namun, gaji yang ia terima sebagai administrasi penipuan jauh panggang dari api. Saya bilang, Bang, kok pekerjaan nggak sesuai sama Abang janjikan? Karena Abang bilang di rumah makan, kenapa di sini saya tidak ditempatkan di rumah makan? Begitu saya masuk ke kantor, ke dalam ruangan itu banyak orang yang sedang telepon. Terus jawaban dari agen itu, ya udah jalanin aja. Kata agennya, jalanin aja. Nggak bisa kemana-mana juga kalau misalkan emang nolak. Kita terpaksa kerja di situ jadinya, mengikuti arahan dari orang yang udah lama di sana, koko translate. Banu mengaku dilatih 3 hari untuk menipu korban lewat telepon. Lalu ia dipaksa menjalankan aksi dengan target keliwat tinggi 200 juta rupiah per bulan. Awal pertama masuk itu 3 hari training cuman dengerin orang nelpon aja. Oh, biar tahu skema. Biar tahu alurnya katanya. Jadi setelah 3 hari disuruh megang komputer. Awalnya nggak bisa sama sekali, buta sama sekali dengan komputer. Disuruh megang komputer, dikasih database langsung suruh nelpon. Jadi di tempat saya ini ditargetkan 200 juta per bulan. 200 juta per bulan itu per orang. Tak sampai di situ, Banu juga sempat dijual ke perusahaan lain bersama 12 temannya. Di tempat baru itulah ia kabur bersama 2 orang temannya. Jadi pas saya kabur itu, saya 13 orang dijual dari perusahaan tersebut. Dari perusahaan itu saya dijual 13 orang. Nah, 13 orang itu kita dipecah lagi. Dipecah dan diterima. Yang diterima cuma 4 orang aja yang kerja. Nah, setelah itu kita sudah masuk laporan ke KBRI. Bekerja di sana 3 hari, itu langsung pihak kepolisian Kamboja itu langsung menghubungi pihak gedung. Nah, pihak gedung itu langsung manggil pihak perusahaan. Pihak perusahaan langsung manggil kita bertiga untuk datang ke kantor. Setelah itu, pas begitu kita keluar dari kantor, kita dipukulin dulu. Kita dipukulin, kita ditekan, apakah kamu yang melaporkan ke polisi? Kita semua bertiga itu kompak bilangnya nggak ada yang laporan. Komnas HAM meminta pemerintah untuk mengevakuasi segera warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. Selama ini pengawasan arus keluar masuk warga negara Indonesia di negara-negara Asia Tenggara tergolong longgar. Padahal negara seperti Kamboja, Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina dikenal sebagai pusat operasi kejahatan judi online dan scam. Pemerintah mesti berstrategi gitu, ada kolaborasi antara BP2MI, Kemenlu, kemudian imigrasi untuk memastikan arus warga negara kita yang ke sana itu diawasi betul gitu ya, sehingga kita tidak selalu kewalahan bagaimana memulangkan mereka.